Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Kusumawati Brahmawati dari Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Di sini saya akan memaparkan mengenai alih fungsi lahan sampah menjadi Taman Pancasila sebagai salah satu contoh dari bentuk pemenuhan hak dan kewajiban warga negara. Taman Pancasila ini dulunya merupakan lahan yang dipenuhi dengan sampah. Pada saat musim hujan, bau sangat menyengat berasal dari sampah-sampah. Banyak lalat yang hinggap di sampah-sampah tersebut, bahkan tidak jarang mengunjungi rumah-rumah warga. Rumah yang berada tepat di sebelah Taman Pancasila ini, kadangkala sumber airnya juga tercemar. Lahan yang berada di sekitar persawahan dan empang ini dikhawatirkan dapat mencemari tanaman-tanaman pangan warga sekitar. Masyarakat yang berada di sekitar lahan ini merasa bahwa haknya belum terpenuhi karena terganggu dengan banyaknya sampah. Seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28H ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan. Karena banyaknya tuntutan dari masyarakat membuat petinggi desa mencari solusi untuk masalah ini, dan dibuatlah sebuah Taman Pancasila di Desa Wonosari ini. Pada dasarnya, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu oleh pihak tertentu dan tidak dapat diwakili, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Sedangkan kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu oleh pihak tertentu tidak dapat diwakili dan pada prinsipnya dapat dituntut oleh yang berkepentingan. Pada era ini, masyarakat seringkali lebih mengutamakan haknya dan lupa akan adanya kewajiban. Oleh karena itu, guna merealisasikan kewajiban warga negara, negara mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan yang mengikat warga negara dan menjadi kewajibannya. Kewajiban warga negara yang terpenting pada saat ini adalah kewajiban membayar pajak. Hal ini telah diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. Di sini saya akan mewawancarai salah satu dari petugas kantor Desa Wonosari terkait tentang alih fungsi lahan sampah menjadi Taman Pancasila. Boleh perkenalkan terlebih dahulu namanya dan pekerjaannya. Nama saya Abdul Aziz, dan saya perangkat Desa Wonosari di bagian kesejahteraan masyarakat. Bisa Mas Aziz jelaskan apa yang melatar belakangi dibangunnya Taman Pancasila? Latar belakangnya dulu sebelum dibangun itu awalnya memang di situ terbangun Tugu Pancasila, tapi dengan model lama dan setelah itu roboh. Setelah roboh itu akhirnya sama warga sekitar taman itu banyak yang punya ternak hewan dan tidak punya lahan untuk membuang sampah. Akhirnya disitulah difasilitasi untuk membuang kotoran ternak. Setelah itu, setelah kepala desa yang saat ini menjabat punya ide dan gagasan baru, akhirnya daripada tanah ini cuma dipergunakan untuk
membuang sampah, akhirnya dibangun lagi untuk Taman Pancasila itu untuk mengenalkan kepada anak-anak masyarakat supaya tidak luntur dasar negara kita. Begitu. Dari manakah dana yang digelontorkan untuk membangun Taman Pancasila tersebut? Dana yang digelontorkan untuk membangun Taman Pancasila itu murni 100% dari dana desa yang digelontorkan dari pemerintah pusat. Jadi membangun Taman Pancasila itu sesuai aturan Presiden, setiap desa harus punya identitas pariwisata. Jadi salah satunya Desa Wonosari membangun Taman Pancasila. Belakangan ini kan banyak sekali pembangunan infrastruktur. Itu kan tidak lepas dari peran masyarakat untuk membayar pajak. Apakah masyarakat di sini disiplin dalam membayar pajak? Kalau masyarakat itu disiplin sebenarnya, tapi kadang memang permasalahan-permasalahan pajak itu kan terutama kalau pajak yang orang setelah balik nama belum keluar pajaknya kan nggak mau bayar. Nah itu yang memang jadi kendala. Seumpama sudah setelah jual atau setelah dibalik nama itu keluar namanya itu pasti langsung dibayar. Tapi kalau memang ya bukan, ya kita kembalikan lagi ke Dispendal untuk perbaikan itu. Kalau tidak diperbaiki ya tetap tidak dibayar sama masyarakat. Terima kasih atas jawaban-jawaban dan informasinya, Mas. Ya. Dapat kita simpulkan bahwasanya hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Kita dapat menuntut hak kita bila tidak terpenuhi, tetapi kita juga dituntut untuk melaksanakan kewajiban kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.